Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal rencana usaha kami, yaitu kerajinan kursi berbahan dasar ban bekas. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Isna Fajrati Saadah, kemudian Lisa Putri Aulia, Adrana Arisa Putri, Eko Puji Yuswanto, dan Rofi Nuriana Dewi. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada bentuk pasar. Pasar produsen yang kami pilih yaitu pasar persaingan sempurna karena usaha kursi berbahan dasar ban bekas ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak. Sedangkan pasar konsumen yang kami pilih yaitu pasar konsumen dan pasar reseller. Karena produk kami selain digunakan pribadi juga bisa diperjualbelikan kembali. Yang kedua yaitu segmentasi, target, dan posisi di pasar. Ada segmentasi pasar produk ini yaitu masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua ada target. Target pemasaran produk ini yaitu masyarakat Kudus Jawa Tengah dari pedesaan maupun perkotaan. Yang ketiga ada posisi. Posisi produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi yang akan disukai oleh target pemasaran. Yang ketiga, analisis persaingan. Analisis persaingan yang kami gunakan yaitu SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan yang kami miliki yaitu memiliki tim yang berkreativitas tinggi, penuh inovasi dan terampil, memiliki teknologi yang handal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, lokasi yang berada di tempat yang strategis dan layanan yang memuaskan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu usaha ini sudah banyak di Kota Kudus, jadi jumlah pesaing menjadi banyak. Yang ketiga adalah opportunity. Potensi cukup besar karena masyarakat Kota Kudus menyukai produk ini, karena produk ini didesain sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancamannya yaitu krisis ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, munculnya pesaing modal yang kuat, dan pesaing dengan kualitas yang lebih baik sesuai keinginan pasar. Yang keempat, pemasaran. Faktor yang pertama yaitu faktor harga. Harga produk yang kami tawarkan berkisar dari Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000. Faktor yang kedua yaitu faktor produk. Produk yang kami hasilkan akan didesain dengan bentuk yang unik, warna yang tidak norak, nyaman jika diduduki, serta dapat mengikuti selera konsumen. Yang ketiga, faktor promosi. Promosi yang kami lakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta melakukan kegiatan seperti ikut dalam event-event UMKM atau festival. Yang keempat yaitu faktor distribusi. Untuk pendistribusian produk ini melalui transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi darat untuk daerah-daerah Jawa Tengah dan transportasi laut untuk daerah luar Jawa.
Aspek ekonomi, pendirian tempat produksi kursi dari bahan bekas ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat sekitar tempat produksi. Hal ini dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat dengan gaji yang diterimanya ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah yang dihasilkan pekerja meningkat. Aspek lingkungan, setiap kegiatan bisnis berkewajiban melaksanakan upaya penyeimbangan dan pelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan bisnis ini, dengan mengikuti pembinaan melalui kegiatan di balai-balai lead bank bisnis untuk mengetahui pencegahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan bisnis dengan teknologi pengendalian pencemaran bisnis serta pengelolaan limbah atau sisa buangan bisnis. Aspek teknis, satu pemilihan dan perencanaan produk. Untuk menghasilkan kursi yang berkualitas diperlukan bahan baku dan yang berkualitas baik. Untuk proses pembuatan kursi dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu bersihkan dahulu ban bekas menggunakan air mengalir lalu dikeringkan. 2. Potonglah triplek sesuai bentuk diameter ban yang akan digunakan sebagai kursi. 3. Lubangi beberapa bagian pada triplek tersebut dengan bor listrik. Pasang baru melingkar pada ban agar triplek tidak mudah lepas. Selanjutnya, pasang tali tambang kayu di atas bagian papan tempel menggunakan lem tembak dan rekatkan dengan rapi hingga bagian atas papan tertutup tali tambang sepenuhnya. Kemudian lilitkan tali tambang tersebut hingga menutupi semua permukaan ban dan jangan lupa untuk merekatkannya dengan lem tembak. Dan yang langkah terakhir dengan menggunakan vernis, lapisi semua permukaan menggunakan vernis agar tampilan menjadi cantik. Kedua, pemilihan teknologi. Untuk membuat kursi ini, teknologi yang digunakan sangat sederhana, tetapi dapat memproduksi barang dengan berkualitas, yaitu dengan menggunakan gunting, bor listrik, baut, lem tembak, dan lain-lain. 3. Perencanaan jumlah produksi. Dengan pemilihan teknologi yang dapat diperoleh, maka kapasitas produksi dapat dihasilkan per hari dapat menghasilkan 10 kursi dengan 5 karyawan. Lokasi dan perencanaan tata letak ruangan, pendirian, tempat produksi kursi dari ban bekas ini berada di Jalan Karangmalang. Pada usaha ini, letak pabrik dengan gudang tempat pemasaran saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Rencananya, tempat produksi akan diletakkan di bagian paling belakang, kemudian gudang dan selanjutnya tempat pemasaran. Yang kelima, pengawasan kualitas. Agar kualitas produk tetap terjaga, maka hal yang paling penting dilakukan adalah pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, mesin yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dipercaya. Anggaran biaya. Usaha dari ban bekas ini tergolong sebagai bisnis UMKM dengan bentuk perseorangan. Dana yang dianggarkan dalam usaha kursi ban bekas ini tidaklah begitu besar. Sumber dana usaha ini berasal 100% dari uang pribadi. Aspek keuangan. 1. Biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Biaya iklan 50.000, biaya transportasi 30.000. 2. Sumber pembiayaan dan penggunaan dana. Sumber biaya dari modal sendiri 2 juta. Penggunaan dana, modal tetap 1.600.000, modal variabel 400.000, biaya iklan 50.000, biaya transport 30.000. Proyeksi laba rugi. Modal tetap 1.600.000, modal variabel 400.000. Harga jual kali jumlah produk 1 juta dikali 5 piece sama dengan 5 juta. Keuntungan 5 juta dikurangi 400.000. Jadi keuntungannya 4.600.000. Aspek manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Aspek manajemen pada bagian perencanaan dapat dikaji dari 3 sisi sebagai berikut. 1. Pendekatan dalam membuat perencanaan berdasarkan pendekatan campuran. 2. Fungsi perencanaan dan rencana atau tujuan perencanaan. 3. Bentuk perencanaannya antara lain perencanaan jangka panjang, yaitu agar produk ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Perencanaan jangka menengah yaitu terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas. Perencanaan jangka pendek yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar.
2. Pengorganisasian atau organizing, agar usaha ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan sesuai dengan misi dan visi usaha ini, maka perlu dibentuk sebuah organisasi di mana di dalam organisasi ini terdiri dari 4 departemen, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Produksi, Departemen Pembelian, dan Departemen Pemasaran, dengan tugas masing-masing, yaitu 1. Departemen Keuangan, melakukan pencatatan atas segala aktivitas aliran kas dan aliran persediaan dan juga menjadi kasir. 2. Departemen Produksi, yang melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan barang. 3. Departemen Pembelian, melakukan kegiatan pembelian bahan baku serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi kelangsungan operasional. 4. Departemen Pemasaran, bertugas memasarkan produk yang dijual. Selain itu juga melakukan promosi ke masyarakat. Jadwal kegiatan. Yang pertama, persiapan pada bulan pertama. Yang kedua, pembelian alat dan bahan pada bulan pertama, produksi bulan kedua, uji kelayakan produk bulan kedua, promosi dan pemasaran dilakukan ke bulan ketiga, evaluasi dilakukan pada bulan ketiga, pelaporan dilakukan pada bulan keempat. Struktur dan deskripsi jabatan struktur organisasi. Direktur, ada direktur, bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia, bagian produksi, dan bagian administrasi dan keuangan. Deskripsi jabatan direktur, nama Andranari Saputri. Deskripsi jabatan 1. Menentukan produser perusahaan pada masing-masing manajer untuk membantu perusahaan mencapai target. 2. Menetapkan tujuan dan visi misi manajer yang berada di bawahnya. Yang ketiga, menyusun kebijakan operasional perusahaan untuk jangka pendek. 4. Bertanggung jawab untuk pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi karyawan. Manajer keuangan. Yang kedua, Eko Juswanto, deskripsi jabatan, bekerja sama dengan manajer lainnya untuk melakukan perencanaan dan peramalan beberapa aspek dalam perusahaan. 2. Melakukan pengambilan keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan lainnya. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal dengan baik. Yang keempat, menjalankan dan mengoperasikan roda perusahaan dengan seefektif dan efisien mungkin. Yang kelima, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana perusahaan bisa memperoleh dana dan surat berharga bisa diperdagangkan. Yang keenam, bertugas memajukan keuangan perusahaan, segala pengeluaran, pendapatan, laba hingga rugi harus dicatat dan dikelola. Yang ketujuh, memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. 8. Menjaga arus kas perusahaan yang sesuai untuk membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari. Manajer sumber daya manusia. Lisa Putri Aulia, deskripsi jabatan, mendesain organisasi, mengatur karyawan, mengatur sistem dan cara penilaian kerja setiap karyawan, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan dan juga organisasi, mengatur sistem dengan asas manfaat, penghargaan, serta tingkat kepatuhan terhadap karyawan. Manajer pemasaran. Isna, deskripsi jabatan, melaporkan hasil kerja pada direktur secara berkala. 2. Bertanggung jawab penuh tentang fungsi dan tugas sebagai kepala bagian pemasaran secara berkala kepada direktur. 3. Menetapkan prosedur operasional informasi yang lebih efisien. 4. Melakukan identifikasi, pengembangan, dan atau evaluasi terhadap strategi marketing yang sudah dijalankan oleh tim. 5. Membuat rumusan arahan atau koordinasi hingga kebijakan yang terkait dengan kegiatan marketing produk atau jasa. 6. Menjalin kerjasama intensif dengan manajer promosi untuk mendiskusi materi promosi yang sesuai. 7. Menyusun strategi harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tujuan promosi. 8. Memantau daftar penawaran produk atau jasa dari kompetitor. Manajer produksi, Rofi Nuriana, deskripsi jabatan, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan,
3. Memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentan waktu dengan klien dan manajer. 4. Menentukan standar kontrol kualitas. 5. Mengawasi proses produksi. 6. Negosiasi rentan waktu atau jadwal yang diperlukan. 7. Melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian. 8. Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. 9. Menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran, dan staf penjualan. 10. Mengawasi pekerjaan staf junior. Aspek yuridis. Untuk menjalankan usaha ini, kami akan meminta surat izin kepada Pemda setempat, dimulai dari RT, RW, dan kelurahan sebagai lembaga yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar bisnis usaha yang kami dirikan ini memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.